karuniakan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami siapkan hati mendengarkan firman. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan silakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bilang haleluya. Saya yakin saudara bahwa tempat kita beribadah malam ini Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada dalam arti bahwa Tuhan tidak tergantung lokasi, Tuhan tidak tergantung suasana, tapi Tuhan tergantung hati kita. Hati kita terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin saudara lihat dalam Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17, mari kita berdiri. Saudara sudah dapat Lukas 1 ayat 17? Kita baca. Silakan 1, 2, 3. Dan dengan demikian mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini dalam konteks kita memahami mengapa kita bergereja lokal. Dari pada waktu lalu, pertama kita sudah mengikuti materi tentang apa itu gereja lokal. Apa itu gereja maksud saya. Kemudian mengapa kita bergereja. Dan pada bagian yang ketiga, itu bagaimana kita menjadi anggota gereja yang benar. Terakhir, pada waktu-waktu ini, sudah ada kesempatan kita, maka saya bagikan satu poin yang saya harap sekali sudah dapat mengikutinya dengan baik, yaitu gereja lokal yang sehat. Saudara-saudara, kalau saudara mau harapkan seseorang bertumbuh, atau seorang bayi atau satu tanaman bertumbuh, kalau bayi itu sehat dan kalau tanaman itu sehat, maka potensi bertumbuhnya ada. Bisa bertumbuh kalau sehat. Tapi kalau tidak sehat, maka apa yang namanya stunting itu terjadi, keterhalangan pertumbuhan terjadi oleh karena kondisi yang tidak sehat. Jadi saya ini saudara kita bersama-sama, saya pernah menulis sebuah buku namanya Sehatkah Gereja Lokal Kita. Ini pada tahun 2015 dan karena perkembangan waktu buku ini akan direvisi kembali. Dan sekitar 500 eksemplar sudah habis, ada beberapa yang tersisa. Tapi bukunya akan direvisi karena beberapa bagian yang saya lihat perlu di-upgrade atau direvisi. Saudara dan saya kalau mau gereja kita potensi ada bertumbuh, kalau mau saudara punya hidup pribadi bertumbuh, pertama-tama kita pastikan kita harus sehat. Sebab kalau saudara makan banyak tapi kalau sakit, saudara punya nutrisi mungkin banyak tapi kalau sakit, maka semua itu akan terbuang sia-sia. Itu sebabnya kalau gereja kita standarnya, saudara tidak perlu komando sebuah tanaman itu bertumbuh kalau tanaman itu sehat. Katakan kalau sehat. Kalau gereja kita sehat, maka kita tidak akan sia-sia berharap untuk kita bertumbuh. Jadi gereja sehat itu adalah harapan untuk
sebuah pertumbuhan. Gereja ini menunjuk pada bukan organisasinya, tapi ini kepada orang-orang di dalam gereja itu. Katakan orang-orang. Jadi orang-orang di dalam gereja itu yang kalau gedungnya tidak masalah, saudara ya. Gedungnya ada tidak ada itu bukan faktor penentu. Kalau saudara-saudara lihat kisah para rasul, mereka tidak punya gedung. Walaupun kita tidak boleh fanatik bahwa tidak punya gedung itu alkitabiah. Yang punya gedung tidak alkitabiah. Ada sebaliknya, punya gedung alkitabiah, yang tidak punya gedung tidak alkitabiah. Yang paling pasti, yang paling jelas adalah kalau kita jadi gereja kita alkitabiah atau tidak adalah kita sehat atau tidak. Nah, sehat atau tidak itu ada sesuatu yang istilahnya measurable, yang bisa diukur. Ya, walaupun ada yang sifatnya agak nisbi, agak relatif, tapi ini sifatnya saudara hal yang saya gali atau saya angkat, saya ambil intisarinya dari kitab Kisah Para Rasul. Dari kitab Kisah Para Rasul, dan sedikit saja kita ambil dari ayat di luarnya, seperti ayat pokok tadi Lukas 1 ayat 17. Tapi intinya saya lihat di Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, sama-sama sebutkan kitab Kisah Para Rasul. Itu adalah kitab di mana saudara bisa pelajari tentang aktivitas gereja yang sebenarnya. Aktivitas gereja yang genuine ada di Kisah Para Rasul. Coba lihat di sana, organisasi belum ada, gedung belum ada, sinode belum ada, ketua sinode tidak ada, bukan tidak perlu. Waktu itu memang tidak ada. Nanti dia melembaga ketika Kaisar Konstantin membuat Kristen menjadi agama negara. Maka Kristen itu menikah dengan negara, sehingga melembaga. Dan ketika melembaga, di sini terjadi yang namanya distorsi, penyimpangan atau penurunan dari kualiti dari gereja yang di Kisah Para Rasul. Saya tidak bermaksud mengatakan lembaga itu salah, tetapi saya sedang menunjukkan bahwa aslinya gereja itu adalah seperti Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul adalah standar operasional dari dua hal, dari pekerjaan Roh Kudus dan dari operasional gereja. Jadi kalau saudara lihat Kisah Para Rasul, ada gereja yang melarang orang anggotanya membaca Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul ini adalah aktivitas atau realita dan aktivitas dari gereja yang mula-mula dan aktivitas yang sebenarnya dari umat yang dipersiapkan untuk menjadi umat yang layak. Haleluya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, kalau sudah perhatikan Kisah Para Rasul ini, jadi saya kembali dulu ya, ada beberapa yang mungkin perlu supaya saya tidak kembali ulang menjelaskan dari awal. Topik kita malam ini adalah gereja lokal yang sehat. Nah, gereja lokal yang sehat ini saya sudah jelaskan tadi, bahwa saudara tidak perlu stres kalau tanaman sehat, dia pasti bertumbuh. Kalau hidupmu sehat, rohani pasti bertumbuh. Kalau gereja kita sehat, pasti bertumbuh. Kalau gereja kita sakit, kita suntik pakai apapun tetap tidak akan bertumbuh. Nah, pertumbuhan itu faktor salah satu nutrisi, makanan. Tapi kondisi sehat itu artinya tidak ada infeksi. Tidak ada, sebab sakit itu dibagi atas bagian besar ada dua, sakit infeksi dan non infeksi. Yang infeksi itu ada kuman, virus, bakteri. Dan yang non infeksi itu patah tulang, asam urat, itu bukan infeksi, itu kelebihan kapasitas, kelebihan berkat, dan lain-lain. Jadi infeksi dan non infeksi nanti ini perawat bisa jelaskan kalau ada yang lebih lengkap ya. Jadi penanganannya seperti itu. Nah, kalau kita tidak sehat secara non infeksi, saya patah tulang. Nah, kalau kita patah tulang, kita akan terhambat. Maka ada tanaman-tanaman yang seperti kata pohon di Jepang itu namanya bonsai, atau kerdil. Kemudian ada orang Manado
model. Kate, ayam kate, ayam yang artinya ayam yang tidak normal seperti ayam besar, ayam Bangkok. Nah, ini ayam kate. Nah, kita bisa jadi gereja kate. Katakan kate. Kate itu pendek, betul, dan pokoknya stunting ya kalau bahasa mana? Stunting itu keterhalangan pertumbuhan oleh karena kurang gizi, kurang nutrisi. Saya berharap kita punya gereja jangan kurang gizi, amin. Bagaimana mau kurang gizi? 1 kali dengan khotbah 1,5 jam sampai ditambah dulu panas, kalau masih kurang gizi lagi, haleluya. Saya percaya saudara-saudara sudah bukan kelebihan gizi. Ada yang avitaminose, kekurangan vitamin, kadang-kadang harus jadi hyper dari vitamin terutama. Nah, kita lanjut. Yang pertama, gereja itu harus sehat atau gereja menjadi sehat karena pertama ini, gereja harus mengalami kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Jadi saudara hati-hati. Makin kita banyak fasilitas, makin banyak berkat, makin banyak doi, orang bisa terjebak pada makin formalitas. Formalitas itu berbahaya. Saudara ada datang tapi hati jauh. Itu formalitas. Saudara ada tepuk tangan tapi sudah tidak tahu kenapa saudara tepuk tangan. Kenapa penyanyi itu tinggal berputar-putar seperti sebuah sistem, tapi hidupnya sudah tidak ada. Jadi ibadah-ibadah yang dijalankan, perhatikan baik-baik. Kalau itu terjebak pada tradisi sistem, maka itu akan menciptakan sebuah pergerakan mekanikal, pergerakan yang karena sudah sistemnya sudah bagus, maka dia akan bergerak dengan sendirinya. Kecuali salah satu sistem bagian sistem itu rusak, maka dia akan terganggu. Tapi kalau semuanya baik, dia akan lancar seperti itu. Tetapi pergerakan seperti itu tanpa Roh Kudus, pergerakan itu adalah pergerakan mati. Pada 2 minggu lalu saya sudah bagikan bahwa kita tidak boleh menjadi religion monument, tapi kita harus selalu mengikuti God's movement. Pergerakan Tuhan harus kita ikuti. Pergerakan Tuhan melalui apa? Roh Kudus dan Firman. Jadi kalau kita tidak ikut pergerakan ini, maka kita akan mendirikan monumen. Monumen artinya kita akan menyembah denominasi. Kita akan menyembah gerakan di zaman tertentu dan berhenti bergerak bersama Tuhan ke depan. Itu sebabnya pada malam ini untuk gereja kita sehat, saudara. Mengapa begitu? Karena Roh Kudus itu adalah agen dari Allah Tritunggal yang ketiga yang telah melahirkan gereja. Sejak Roh Kudus ada di muka bumi pada hari Pentakosta, sejak itu gereja ada. Gereja ada karena pekerjaan Yesus, tetapi dia muncul pertama kali oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Gereja didirikan oleh Yesus, tetapi dia dihidupkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau gereja tanpa Roh Kudus itu sama seperti mesin. Katakan sama seperti mesin. Mesin artinya dia bergerak, berputar, tapi minus kehidupan. Saudara-saudara, saya ingin saudara mengalami kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus, sehingga para WL, pemusik, skill itu baik. Saya sudah ulang-ulang, skill itu baik karena kita harus jadi lebih baik. Tetapi jangan lupa pelayanan kita yang menghidupkannya bukan kuat, bukan gagah, bukan kepintaran, bukan skill, tetapi oleh Roh Tuhan. Oleh Roh Tuhan, Roh yang menghidupkan, buruk mematikan. Sehingga apabila kita mau jadi gereja yang sehat, paling pertama adalah kita harus mengalami pekerjaan Roh Kudus. Kita harus mengalami pribadi Roh Kudus. Saudara, mengalami pekerjaan Roh Kudus dengan mengalami pribadi Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita pernah ditumpangi tangan dan kita merasakan kehadiran, kesembuhan itu bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau kita tersentuh hati secara pribadi,
itu bagian dari bertemu Roh Kudus secara pribadi. Jadi kalau saudara melihat ada orang karismatik, ada orang Pentakosta, unravel atau bergerak dalam pekerjaan roh, itu mengalami pekerjaan roh ya. Tapi yang harus lebih inti, maju lagi adalah mengalami Roh Kudus. Amen. Mengalami Roh Kudus artinya saya sudah jelaskan di bagian waktu-waktu yang lain bahwa Roh Kudus sejak perjanjian baru mulai, waktu perjanjian lama Roh Kudus punya cara kerja, ia hanya ada di atas, katakan di atas. Di atas orang percaya atau di atas manusia. Sejak Yesus menghembusi nafasnya, rohnya pada kita, sejak itu kita memiliki Roh Kristus dalam kita. Dan sejak itu Roh Kudus berkepentingan, Roh Kudus tertarik, Roh Kudus beroperasi dalam kita karena apa? Karena Roh Kristus ada dalam kita, benih Kristus, DNA Kristus ada dalam kita. Sejak itu Roh Kudus pada 1 Korintus pasal 3 disebutkan bahwa bukan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Amin. Kenapa manusia sebelum Yesus itu Roh Kudus tidak mau masuk? Karena sejak itu saudara, sejak Yesus memberikan kita roh yang baru, sejak itu kepentingan Roh Kudus ada pada kita. Itu siapa? Kristus dalam kita adalah kepentingan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bekerja untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran tentang Kristus. Amin. Seluruh kebenaran tentang Yesus. Jadi kalau gereja mengalami Roh Kudus, itu tanda bahwa gereja itu sehat. Haleluya. Tapi harus dibedakan. Katakan harus dibedakan. Itu mengalami pekerjaan Roh Kudus dan mengalami Roh Kudus. Beda ya. Mengalami pekerjaan Roh Kudus dengan mengalami pribadi Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ayatnya dalam pembacaan Kisah 4 ayat 31. Kisah 4 ayat 31. Mari kita baca sama-sama di layar atau di kitab saudara, sama-sama. 2, 3. Dan mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di Kisah 4 ini mereka berdoa. Efek dari pekerjaan Roh Kudus sampai mereka punya tempat itu, tempat mereka berdoa itu goyah. Seperti Galatia 2 ini bergoyah. Saudara, kalau sebentar nanti satu waktu kita berdoa terus tempat ini goyah, janganlah, itu bukan gempa bumi, ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi yang inti adalah pada kalimat yang saya tandai merah. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus ini mengalami bukan goyangannya, bukan mengalami manifestasinya saja, bukan mengalami dampak efeknya, tapi Roh itu memenuhi hidup orang-orang waktu itu. Roh memenuhi saudara, Roh memenuhi kita. Nah, kapan kita dipenuhi Roh? Pada saat kita doa, kita menyembah Tuhan, kita dengar firman, kita di hadirat, kita dipenuhi. Kata dipenuhi ini artinya seluruh bagian di hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus. Tanda fisiknya seperti orang bergetar-getar, berbahasa roh, orang sukacita, khotbah dengan berani, dan takut mati. Itu tanda daripada efek manifestasinya. Tapi intinya adalah kita setelah penuh Roh Kudus, kita masih bilang lead and walk by the Holy Spirit. Kita berjalan ke kiri ke kanan, dipimpin oleh Roh Kudus, memutuskan sesuatu oleh Roh Kudus. Dan inilah bagian yang harus dialami oleh gereja. Saya ulangi, gereja bukan gedungnya, bukan organisasinya, tapi orang-orangnya. Katakan orang-orangnya. Jadi orang-orang dalam gereja itu adalah gereja yang sebenarnya, bukan sistemnya, bukan gedungnya, bukan mereknya,
bukan organisasinya, walaupun semua itu baik. Sebab ada orang yang mengadakan diri gereja tapi tidak mau teratur di gereja, tidak mau dinaungi oleh negara secara hukum, oleh lembaga gereja tertentu, sehingga akhirnya menjadi gereja yang maaf liar. Kita perlu ada lembaga resmi, tetapi hati-hati, lembaga itu bukan inti. Amin. Yang intinya adalah mengalami Roh Kudus. Haleluya. Bagaimana kita bisa jadi gereja tanpa mengalami Roh Kudus? Kita tidak mungkin bergereja jadi gereja tanpa mengalami Roh Kudus. Karena orang mengerti firman oleh Roh Kudus. Amin. Orang mengerti firman oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, orang dengar firman sama seperti ilmu pengetahuan. Saudara mengetahui metamorfosis, saudara mengetahui yang namanya metafisika, saudara mengetahui namanya metalurgi, saudara mengetahui yang namanya metamusik. Semua saudara bisa tahu, tapi tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menghidupinya. Kita tidak bisa meresapinya. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, ada orang berpikir, kita kan gereja aliran ini, ya, aliran tidak jadi masalah. Yang paling penting aliranmu apa? Kalau engkau ketemu Roh Kudus, maka gerejamu sehat. Haleluya. Kalau gerejamu menyanjung menghormati Roh Kudus, itu pasti gerejamu sehat. Sebab ada gereja yang sampai hari ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya sebuah pengaruh, sebuah kuasa, dan dia bukan pribadi. Nah, ini level-levelnya nanti saya bagikan di kesempatan yang lain. Ada orang tidak terima Roh Kudus itu Allah. Ada orang terima Roh Kudus itu Allah, tapi tidak terima bahwa dia pribadi. Ada orang terima dia pribadi, tapi mereka tidak terima bahwa dia masih beroperasi sampai hari ini. Ada yang menerima sampai hari ini beroperasi, tetapi hanya untuk hal-hal tertentu. Ada orang yang menerima dalam banyak hal, tapi tidak bersedia memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ini levelnya cukup jelimet muat kalau bicara itu. Tapi malam ini kita tidak akan membahas itu. Yang paling pasti, kalau gereja kita sehat, jangan anti dengan pekerjaan Roh Kudus. Jangan anti kalau orang lagi menyembah. Jangan anti dengan orang berbahasa roh. Jangan saudara-saudara mengusik orang berbahasa roh. Jangan saudara-saudara memadamkan api Kristus. Amin. Api Roh Kudus maksud saya. Jangan padamkan suasana hadirat hanya karena saudara lagi buru-buru mau ada acara. Hadirat itu mahal. Amin. Kalau Roh Kudus tidak berkenan hadir, maka aktivitas kita sama dengan aktivitas orang belanja di pasar. Kita bertemu tanpa ada sesuatu pertemuan pribadi dengan Tuhan. Tanpa Roh Kudus ibadah kita jadi ritual yang sia-sia. Tanpa Roh Kudus pertemuan kita ini tidak ada dampak apa-apa. Tapi oleh karena Roh Kudus, kita mengalami Roh Kudus, maka potensi untuk firman yang kita dengar itu kita bisa makan, kita bisa cerna dengan baik, itu terjadi karena Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Kesadaran tentang Roh Kudus dalam sebuah gereja itu penting. Sebab ada banyak kali saudara kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak berdaya, kita sudah bingung. Tapi Roh Kudus yang kita beri hidup kita untuk dia pimpin kita, dia memberi kita hikmah. Saya sharing dengan istri saya, hati-hati menggunakan hikmat itu ada 4. Hikmat dari manusia, hikmat dari setan-setan, hikmat dari dunia. Ini 3 ini mirip-mirip, beda-beda tipis. Tapi kita harus pakai hikmat yang dari atas. Hikmat dari atas itu apa? Lemah lembut. Biar lebih pintar kalau marah-marah, biar lebih pintar kalau veto, pintar diri hati. Hikmat dari atas itu murni. Jangan ada motivasi-motivasi yang lain. Hikmat dari atas itu penuh belas kasihan, tidak pernah merencanakan kehancuran orang lain. Itu ciri-ciri kalau Roh Kudus tidak ada. Kalau tidak bisa bedakan. Kalau Roh Kudus tidak ada di gereja, ini bagus, itu bagus, ini mantap. Mantapnya menurut siapa? Harus menurut kehendak Bapa di sorga. Sekali lagi hikmat ada 4. Tapi yang bisa menuntun kita kepada hikmat yang tepat hanya Roh Kudus. Haleluya. Antara jemaat kita ada yang baru selesai kuliah, ya selamat, ya SS atau apa ini? SS, sarjana sastra.
lama. Dan saya percaya saudara mulai paham atau sudah paham dan terus paham bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Gereja harus mengalami Roh Kudus, katakan bersama. Gereja harus mengalami Roh Kudus agar gereja kita sehat. Saya yakin saudara benih dari firman yang ditabur, kalau Roh Kudus yang kerjakan di hati kita, itu akan bertumbuh. Dan kalau dia bertumbuh, dia berbuah. Ada 30, 60, ada 100. Tapi kalau cuma otak berpindah ini, saudara tahu banyak, tapi tidak akan ada terjadi sesuatu. Saya rasa saya tahu sedikit. Kadang-kadang orang rasa orang tahu, itu orang bikin orang tahu. Haleluya. Kenapa? Jadi kita agak keluar sedikit. Karena saya sudah bilang tadi bahwa saya fokus ke kitab Kisah Para Rasul. Maka saya minta izin keluar sedikit ke Yohanes. Baca Yohanes 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang dikatakan kepada firman itu adalah roh dan hidup. Haleluya. Khotbah tanpa Roh Kudus itu sama dengan tidak berguna. Pelayanan worship leader baik, tapi tanpa Roh Kudus itu hanya seperti entertainment, hanya hiburan, hanya seperti menyanyi di pub, hanya menyentuh orang punya telinga. Apalagi kalau orang menyanyi kompas, ke nafsu, sudah menyentuh roh dengan tentu jiwa. Ya. Kalau kita dengan Roh Kudus, kadang-kadang Roh Kudus yang menjaga jam atau telinga, yang pas di sini pada kamar sekali di bawah. Karena supranatural yang bekerja. Haleluya. Dan kali kau mau balik ayat 1 sama saudara itu lain. Itu orang yang tahu mat, orang di bawah rasa bagus mat, Tuhan Maha mengerti. Haleluya. Rohlah yang memberi hidup. Jadi kalau saudara bilang antara roh itu baik sampai pada batasan tertentu. Haleluya. Jangan yang roh yang tidak wajar tuh begini. Tunggu. Kenapa? Orang mau makan bakso. Ya, tunggu. Kenapa? Kamu tanya aku bakso Solo atau bakso Malang atau bakso Ujangan atau bakso Urang. Dan untuk makan itu tidak perlu tanya. Roh Kudus, karena Roh Kudus punya pekerjaan levelnya bukan serendah bakso. Amin. Hanya untuk ini semut ini saya ini adalah Roh Kudus. Ini bibi merah, bibi putih, bibi hitam mana tahu meja. Roh Kudus bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Katakan amin. Atau saudara mau tanya, Roh Kudus saya mengampuni tidak ya? Ya itu pas tanya, karena Roh Kudus pasti bilang ampuni saya. Amin. Ampuni saya. Roh Kudus pasti bilang begitu. Jadi jangan mempermudah Roh Kudus dengan hal-hal yang, apalagi Roh Kudus bilang tadi malam, Bapak dan Ibu mesti sumbang saya 10 juta. Nah, itu memperalat Roh Kudus untuk kepentingan pribadi. Jangan mempermudah Roh Kudus. Justru kalau Roh Kudus bicara, Roh Kudus akan bilang kepada kamu, kamu sumbang 10 juta pada hamba Tuhan sana. Baru begitu itu Roh Kudus. Bukan mencari untung. Katakan amin. Lanjut. 2 ekstrim gereja dalam hal, saya ingin saudara pahami begini. Apakah orang gereja perlu teratur? Apakah gereja orang perlu teratur? Perlu. Apakah gereja orang perlu ada kemerdekaan, kebebasan? Perlu. Perlu bebas, jangan terikat, toh? Perlu bebas, terikat, plong. Tapi kita juga perlu teratur. Perlu teratur. Tapi hati-hati, ini ada 2 ekstrim yang bisa tersalah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa dan terjebak di salah satu sisi. Mari kita lihat saudara-saudara. Yang pertama saya kiri, dan saya kanan, saya kiri, saya kanan, saya tengah, striker dan kiper, bek kanan, bek kiri. Sebelah kaki itu kan. Terjebak dalam liberalisme. Orang itu kalau ada Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus di situ ada kemerdekaan. Ya, kemudian maju dalam terjemahkan. Tidak perlu diatur-atur, bro. Tidak perlu ada ini, ada itu. Ini kemerdekaan yang kebablasan. Karena liberalisme adalah negatif. Liberal itu adalah sesuatu yang negatif. Kemudian ada sayap yang sebelah, terjebak dalam legalisme.
segala sesuatu itu orang atur, apa semua. Jadi akhirnya di legalisme itu jadi seperti mekanikal, gerakan yang sifatnya mekanikal. Yang kalau saudara taruh oli, saudara taruh bahan bakar, dia akan berputar. Mobil kalau saudara hidupkan kasih panas, dia 2 hari saudara mati, dia begitu terus. Ya kan? Dia berputar terus. Tapi perputaran yang legalisme ini itu adalah sesuatu yang negatif karena terjebak di dalam aturan. Jadi ketika Tuhan bicara, terus sudah boleh keluar dari situ. Kenapa? Sudah terjebak pada tradisi, sudah terjebak pada aturan dan kekakuan. Itu sebabnya kita kalau jadi leader di CG, leader di jemaat, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ada waktu Tuhan bilang tidak ke situ. Nah, kalau kita tidak ke situ, alasan apa? Ya karena memang Tuhan tahu kita kalau ke situ berbahaya. Tapi kita tidak tahu. Roh Kudus adalah Allah yang oknum ketiga yang juga, kata juga kurang pas dari situ. Allah oknum ketiga yang omniscience, Maha tahu. Jadi ada waktu saudara-saudara, dia akan bilang belok kanan, belok kiri, tapi kita sudah planning belok kiri, belok kanan, tak lurus. Jadi bukan soal dosa ya. Ini soal sama-sama benar, tapi yang tepat menurut Tuhan kita tidak tahu. Dan sebabnya kita perlu Roh Kudus. Jika tidak, kita akan terjebak ke dalam liberalisme terlalu bebas, tidak mau diatur, atau legalisme terlalu kaku pada aturan-aturan. Padahal kita untuk maju, kita butuh bukan aturan saja, bukan kebebasan saja, tapi kita butuh tuntunan Roh Kudus. Sebabnya Roh Kudus adalah penuntun. Peganglah tanganku, Roh Kudus, bawalah diriku kepada seluruh kebenaran. Nah, ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang akan membuat gereja kita jadi bertumbuh. Jadi pada saat gereja kita tidak mempercayai Roh Kudus, tidak menempatkan dia sebagai top leader di dalam pergerakan kita ke depan, maka gereja kita tidak sehat. Gereja kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi buka mata, buka hati, buka telinga, buka wawasanmu bahwa gereja tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Katakan amin. Bilang di kanan, gereja tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jadi ini perlu sekali supaya potensi bertumbuhnya kita itu terbuka. Itu bukan hanya deret itu, tapi deret ukur, ya. Deret ukur percepatannya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Jadi kalau Roh Kudus yang bekerja, saudara-saudara sudah ingat ayat yang saya bilang tadi, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh Roh Tuhan. Bahasa Ibrani bilang, belum fakwa ki beruki amat Yehova Sebaot. Artinya bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Demikian firman Tuhan semesta alam. Saudara boleh pintar, baik. Saudara boleh punya skill baik, ya, karena itu Tuhan yang beri. Amin. Tapi untuk kita bergerak ke depan, gereja bukan butuh. Gereja mau tidak mau harus bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Yang setuju bilang amin. Beri tepuk tangan bagi Roh Kudus. Haleluya. Selanjutnya, yang kedua, gereja. Saudara-saudara perhatikan baik. Ada orang yang begini, sudah berdoa. Sudah berdoa kenapa? Doi ada, fasilitas ada, semua ada. Saya percaya saudara, faktor ketergantungan pada Tuhan itu terjadi melalui doa. Ketergantungan kita pada Tuhan ada melalui doa. Saya sadar waktu saya kurang berdoa, ada banyak hal terlepas dari kontrol, lepas kontrol, dan doa membuat gereja sehat. Ulangi, doa membuat gereja sehat. Sehat artinya kalau saudara nafas, saudara lapang bernafas. Kalau saudara sehat, artinya saudara bisa angkat beban. Kalau saudara sehat, saudara bisa makan banyak. Amin. Kalau saudara sehat, saudara bisa bekerja. Dan kalau tidak sehat, tidak bisa kerja, tidak bisa mendengar firman baik dan lain-lain. Karena apa? Kurang berdoa. Kita masih kurang berdoa. Gereja kita kurang berdoa. Gereja yang banyak berdoa, gereja bawah tanah di Cina, gereja Argentina,
dan gereja Korea, gereja Malalaya, masih banyak orang tidak datang hari Sabtu. Haleluya, karena doa adalah kekuatan. Doa adalah koneksi. Doa adalah bagaimana kita terhubung seperti pasukan infanteri terhubung dengan pasukan kavaleri dan pasukan apa yang paling belakang itu, pasukan artileri. Pasukan artileri, ketika kita terhubung pasukan infanteri paling depan terhubung dengan artileri, maka artileri akan melepaskan tembakan-tembakan menurut koordinat posisi musuh kita yang ada di depan kita, karena kita terkonek dengan mereka. Kalau kita tidak konek melalui doa, mereka melepaskan bantuan peluru, tapi yang kena bukan musuh, tapi kita yang kena, karena koordinat yang kita kirim tidak tepat. Haleluya. Nah, saudara boleh pintar, boleh punya pekerjaan yang baik, tapi ketika kita bekerja tidak berdoa, maka yang ada adalah kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sendiri selalu terbatas. Ciri-ciri orang yang mengenal kekuatan sendiri, satu saat dia jenuh, satu saat dia capek, saudara kita apa ini kan? Kita putar-putar di satu gerakan yang akhirnya dia tidak akan pernah dapat menemukan kehidupan di dalamnya. Dan saya percaya gereja harus jadi sehat lewat terus berdoa. Haleluya. Sudah mau berdoa? Amen. Berdoa paling tidak berdoa pagi, doa malam, doa makan. Ada doa. Hari Sabtu kalau sudah doa, itu bagian daripada saudara punya aplikasi hidup untuk saudara bisa jadi gereja yang sehat. Sekali lagi, tanpa sehat saudara tidak mungkin bertumbuh. Amin. Tanpa saudara jadi sehat sulit sekali. Atau begini, saudara bisa bertumbuh tapi kecepatan saudara akan tertinggal dengan kecepatan orang lain. Orang lain akan lebih kencang daripada kecepatan saudara. Kita lihat saudara ayatnya dalam, sama-sama kita baca Kisah 2:42, sama-sama 2-3. Mereka berkumpul dalam kerajaan Rasul dan dalam kebetulan, dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu bertekun berkumpul. Yang pertama pengajaran, berikut persekutuan, memecahkan roti ini perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Tapi yang paling terakhir saya buat guru besar, mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Amin. Pepatah Cina mengatakan banyak berdoa, banyak berkah. Sedikit berdoa, sedikit berkah. Tidak berdoa, tidak ada berkah. Anti doa, anti berkah. Haleluya. Jadi hubungan antara berkat ada hubungan dengan doa. Tapi doa itu ada variabel lain. Banyak doa tapi kepahitan jalan terus. Doa orang benar bila dengan yakin. Doa harus variabel yakin dengan variabel benar. Ada orang variabel benar hidupnya ya, tapi yakinnya tidak ada. Jadi gereja harus berdoa karena doa di Kisah Para Rasul ini sudah teruji, karena mereka berdoa 10 malam tunggu sampai Roh Kudus turun. Kamar loteng Yerusalem dan pulang-pulang 10 malam. Coba kalau kita tak pulang-pulang 10 malam kita bongkar di mana lain. Amin. Karena Roh Kudus pasti dahsyat. Kita akan berbahasa roh seperti 15 bahasa di Asia, Eropa, Afrika, sampai orang-orang bilang, betul-betul Tuhan telah melakukan perkara besar melalui orang-orang ini. Nah, mereka doa. Amin. Sudah mau berdoa? Amin. Haleluya. Jadi gereja kalau ada acara doa jangan kembali ini deh. Orang kan so terlatih, cakap, alat ada, fasilitas ada, doi ada, semua ada. Boleh kok mau pakai doa? Haleluya. Saya tanya, acara yang paling banyak orang suka hadir, pelajaran yang orang paling suka waktu SMP dulu zaman orang, IPA atau IPS? Beda sekarang. IPS. Kalau ibadah IPA atau IPS yang orang paling suka? IPS. Apa itu IPS? Ibadah pengucapan syukur.
Ada banyak pengetahuan, syukur banyak orang. Tapi kalau IPA, tahu IPA? Ya, banyak pengetahuan kita. Puji Tuhan terlampai Bible tadi banyak orang yang hadir hari Sabtu. Nah itu tanda-tanda sehat. Tanda-tanda orang bertekun dalam pengajaran. Haleluya. Dan saya masih dalam konteks doa ini. Kita doa karena kita mau gereja kita sehat. Kadang-kadang kita bukan orang-orang penting, orang-orang hebat, tapi karena doa membuat kita orang-orang berdampak. Kita bukan orang-orang hebat, tapi kalau kita ada doa atau lebih banyak doa, maka kita akan mendampaki orang. Yang kata mendampaki baru kali ini dipakai. Kita akan berdampak pada orang lain. Haleluya. Haleluya. Coba saudara praktekkan teori ini. Suami-suami coba banyak berdoa, istri coba banyak berdoa, penghasilan bertambah banyak. Amin. Dan banyak doa, banyak berkat. Amin. Yang ketiga, kita tidak lama-lama supaya gereja kita sehat. Karena gereja sehat itu kita yang upayakan. Yang mendirikan gereja siapa? Ya, yang melahirkan gereja, mendirikan gereja Yesus dan Roh Kudus. Yang punya gereja siapa? Kristus, Yesus yang punya. Tapi yang harus saudara memastikan gereja kita sehat siapa? Kita. Ya, kita orangnya. Kita bagian daripada gereja. Kita yang mesti pastikan kita sehat. Haleluya. Saya tanya, yang mengalami Roh Kudus Bapa di surga atau Yesus? Bukan, yang mengalami Roh Kudus adalah Bapa atau Yesus? Nah, ini pertanyaan jebakan. Jadi sebenarnya Bapa dan Yesus tidak perlu mengalami Roh Kudus. Dan yang harus mengalami Roh Kudus adalah kita. Katakan kita. Jadi gereja sehat faktor kita, bukan faktor Tuhan. Tuhan bilang sampai suruh ada bikin gereja sakit-sakit. Jadi berkat tidak turun pada gerejamu. Salah satu poin adalah biarkan hadirat Allah itu kalau dia sedang terjadi, jangan buru-buru saudara. Coba WR. Bersama dengan firman ini. Firman dan Roh Kudus sama-sama. Firman adalah Yesus, Roh Kudus di akhirat adalah Allah juga. Amin. Roh Kudus lewat duduk di atas pujian dan firman adalah Yesus sendiri. Jadi duanya tidak bisa pisah. Ada orang suka sekali. Maaf jangan tersinggung ya. Jangan sampai tersuar-suar. Tapi kalau dengan firman tersono sampai tahan-tahan. Atau dengan firman yes tapi pujian pelodanya sampai kedinginan. Kedua-duanya kalau kita butuh. Roh Kudus bekerja di present positif, Yesus bekerja di firman. Amin. Kita jadi dewasa karena firman dan Roh Kudus, keduanya kerjasama. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kalau faktor sehat gereja kita yang harus bergerak. Kita yang harus memberi kontribusi. Dan Tuhan sehatkan gereja kami. Suntikan kami dengan vaksin yang tepat. Yang booster yang ketiga itu tepat. Pakai jarum yang paling tajam. Tebusi hati kami dengan vaksin. Tidak, menjadi sehat kita yang harus bergerak. Kita yang posisikan hidup kita. Gereja kita menjadi sehat. Yang ketiga, gereja sama-sama 2-3. Gereja akan disatukan oleh visi yang sama. Visi kita yang sama adalah sudah jelas. Kita menjadi seperti Kristus. Jelas ya, Kisah 1 ayat 14. Kita punya target harus sama semuanya. Jangan berbeda-beda. Kita menjadi gereja yang diberkati, ya, tapi itu bukan tujuan. Kita menjadi gereja yang diurapi, ya, tapi bukan tujuan. Kita menjadi gereja yang menjangkau jiwa, ya, tapi bukan tujuan. Bukan tujuan utama maksud saya. Target utama kita, visi kita menjadi seperti Kristus. Kalau kita jadi seperti Kristus, semua yang diberkati dapat, menjangkau jiwa dapat, diurapi dapat, dan dipakai Tuhan dapat. Tapi dipakai Tuhan saja tanpa jadi seperti Kristus belum tentu tidak dapat. Ada yang dipakai Tuhan tapi tidak masuk surga, ada banyak. Ayat yang mentobatkan Petrus tidak masuk surga bukan? Keledai yang mentobatkan Bileam tidak masuk surga bukan?
ikan yang menelan Yunus tidak masuk surga juga. Pelahap yang menghajar orang Israel juga tidak masuk surga. Kores yang melepaskan, Sirus yang pernah memberikan dekret untuk melepaskan Israel pulang ke tanah perjanjian tidak masuk surga, dalam pengertian cuma jadi alat. Kita tidak mau jadi pakai Tuhan, tanpa kita jadi seperti Kristus. Kalau jadi seperti Kristus kita jadi alat, tapi jadi alat saja belum tentu kita jadi seperti Kristus. Jelas ya? Kita punya visi yang sama, kompak. Nah, kita baca dulu ini ayatnya. Kisah 5 ayat 12, 2, 3. Dan oleh rasul yang tanda dan mujizat di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di serang Allah dalam kesatuan yang erat. Ada kesatuan hati, ada kesatuan, ada unity, kesatuan visi, kesatuan tujuan, kesatuan iman. Satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, dan semuanya menyatu. Saudara, menyatu ini bukan karena minta maaf. Ada orang menyatu, kita suka gereja sini karena sama-sama orang pengusaha. Orang suka sekali gereja sini karena sama-sama orang Minahasa. Kita suka bekerja di sini karena sama-sama orang sange. Saya suka bekerja di sini bukan karena alasan budaya. Bukan karena alasan kesamaan pekerjaan. Orang suka bekerja di sini karena lebih banyak orang bodoh di sini, jadi sama-sama orang bodoh. Jadi itu kesamaan dalam kebodohan. Kita ada di sini bukan kesamaan lahiriah. Amin. Bukan kesamaan nasib. Sudah, orang berkumpul sama-sama. Hampir hari-hari orang jadi bodoh, itu orang berkumpul di parah yang menjadi korban-korban kebodohan. Jadi kita berkumpul di sini karena satu tujuan, visi yang sama, bersekutu erat dengan satu tujuan, bukan karena kita sama nasib, menderita sama-sama, tapi kita punya tujuan yang sama. Kita punya tema, to be like Jesus Christ. Sama kita punya fokus, tujuan sama, menjadi seperti Kristus. Apapun budaya, apapun latar belakang, apapun strata ekonomi, strata sosial, tingkat pendidikan bukan masalah. Yang penting sama-sama mau jadi seperti Kristus, maka itu akan jadikan kita gereja yang sehat. Yang keempat, ini yang perlu saudara di-upgrade. Saya tanya, apa Tuhan bisa membuat kita menundukkan diri? Tidak. Jadi kan faktor yang saya bilang gereja sehat itu lebih banyak faktor kita. Amin. Faktor kita. Gereja yang orang-orangnya menundukkan diri kepada kepemimpinan yang telah ditetapkan Allah. Saya yakin saya ditetapkan Allah di tempat ini, dan saya yakin saudara-saudara ini tidak terjadi oleh kemauan manusia, tapi ini terjadi oleh kehendak Allah. Sebab kalau kau mau runut ke belakang, saya punya banyak cerita untuk diceritakan. Haleluya. Penundukan diri itu adalah upaya kita. Tuhan tidak bisa membuat engkau, saya menundukkan diri. Tidak bisa. Gereja tanpa menundukkan diri itu tidak beda dengan sarang penyama. Haleluya. Dari yang paling tua sampai yang paling muda, yang satu strata, kita tidak bisa menyatu tanpa saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Ada waktu kita akan komplain, dan saya tunjukkan di Alkitab alasan untuk komplain, tapi mereka tidak lakukan. Sudah lihat kisah pasal 5. Kisah para Rasul pasal 5. Ayat ini saya teliti, saya sudah berkhotbah beberapa kali tentang kisah pasal 5. Saudara masih ingat kisah 5 cerita tentang siapa? Ananias dan Safira. Coba kita daripada baca tuh ayat, karena dia cukup panjang, tolong baca cerita itu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ada bikin apa? Ada berdusta. Dia dapat siapa? Rasul-rasul. Apa yang didustai? Hasil tanah. Siapa yang punya tanah sebenarnya? Apa yang terjadi ketika mereka mengatakan yang tidak sebenarnya? Mereka is dead. Game over. Apakah ada jemaat yang datang pada Petrus dan mengatakan, Petrus, ini gereja apa ya? Kok jemaat bisa mati di hadirat Tuhan? Ini kok jemaat bisa semaput
bisa oput, bisa mati. Bagaimana bisa? Tapi saya baca, kalau saudara baca di ayat 1 sampai 11, itu ada jemaat yang komplek. Nah ada. Petrus juga tidak bilang gini, mana rasa kan ya? Karena main-main akal buat kita ya. Karena lihat, jadi kenapa? Petrus tidak ngomong gitu, dia tenang saja. Dan dia tidak pusing dalam hati. Duh Tuhan, apa yang terjadi? Nanti apa kata orang? Nanti bagaimana orang mau datang di topeng gereja ini ada orang mati di hadirat Tuhan. Apakah begitu? Tidak. Saya ingin tunjukkan pada saudara, kualitas dari pendudukan diri dan jemaat itu luar biasa sampai ada orang mati di depan kaki Petrus. Tidak ada pengumuman. Saudara hari ini ibadah ditutup karena ada ibadah penghiburan, karena baru saja meninggal dunia secara tragis Ananias, suami Safira, dan dia mati tidak tahu penyebabnya, mungkin stroke atau kena strik atau terlalu banyak belanja sampai stroke-nya terlalu banyak DP. Jadi antara stroke, strik dan stroke. Tapi yang pasti saudara, kalau itu kejadian di gereja zaman modern, apa kira-kira tanggapan? Apa kira-kira kalau di zaman modern terjadi seperti itu? Orang kan sanjung-sanjung kalau orang sakit sembuh, haleluya, tambah jiwa. Orang sakit, orang yang namanya lumpuh melihat dan buta berjalan, orang-orang itu memang saya sengaja, karena yang tidak konsentrasi tidak tahu dia salah, tidak tahu. Orang yang namanya buta berjalan dan lumpuh melihat, ya, orang akan tertarik. Tapi coba sudah bikin iklan, pendeta Maksudit sekali berdoa 2 mati, tidak ada orang datang. Saya pernah saudara ditelepon oleh seorang bapak, Max, ada di mana? Karena dia senior, ada di mana dong? Kenapa? Ini dari bapak mantu di Gorontalo. Kenapa? Selama koma, mati. Maksudnya kenapa? Karena boleh doa kan? Tidak boleh. Saya doa pakai telepon. Dalam nama Yesus sambil berdoa, kiranya kehendak Tuhan yang jadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Amin. Sudah, cuma dia salah. Dorang yang kasih kabar. Setelah selesai kita berdoa, mati itu bapak. Udah mau sampai hati dan kasih kabar begitu. Saking sukacitanya, dorang anggap kita pendeta yang bisa berdoa untuk cabut-cabut nyawa. Dan itu sudah terjadi banyak kali. Ada satu orang di perapatan di Kala yang di Pato Walanda situ, sudah tua sekali. Pendeta boleh doakan, kenapa? Dia umur begini, mati. Saya juga berdoa, ya Tuhan ini karunia apa? Terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Terima secara pribadi. Yang meneteskan air mata. Saya keluar dan telepon, Pak, kenapa? Sudah sehabis. Jadi kalau saudara-saudara, ada beberapa tahun ke belakang, karena ada tim doa, ada kufonnya ada. Jarang orang panggil kita berdoa kalau sekarang. Karena dalam tahun tapi karunia. Ada satu bapak, ini cerita ini kalau tidak kelar ini terus sambung nanti berikutnya. Satu bapak, dia dari sini telepon, Pak maaf tolong doakan. Datang ke rumah sakit, saya datang. Ada penginjil sebelum saya kan antri berdoa. Penginjil belum begini. Coba lihat kemana. Saya giliran berikut, saya lihat dia. Tapi dia tidak kenal saya tidak kenal penginjil ini. Dia bilang, coba lihat mata saya, tatap mata saya. Lihat, ada mata baru balik, kita sudah bersinar-sinar, sudah langsung sembuh. Kemudian dia pergi, giliran saya. Masalahnya begini, saudara. Bagaimana dia tidak gelisah orang sakit, sebelah istri muda, sebelah sana istri tua. Ini 2 istri sudah berdoa sama-sama, tidak tahu mana yang Tuhan mendengar. Tuhan kembalikan
ia padaku. 2 orang berdoa begitu. Saya langsung berdoa dengan Pak, saya berdoa ya. Tapi kalau Bapak tidak mau kembali pada istri yang pertama, Bapak punya doa sia-sia. Dia tambah gelisah. Dengan kota penginjil tadi datang, itu Pak Mas. Kita berdoa lebih maju. Apa tambah gelisah tadi terpaksa berdoa? Saya doa dalam nama Yesus. Dari kurus ancur, infeksi tingkat dewa. Saya doakan dia dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Pulang istrinya tadi, Pak Max, terima kasih. Makasih tapi suami Tuhan ambil. So 3. So banyak yang kita doakan begitu. Tapi saya tidak bermaksud mengatakan saya punya karunia. Tidak. Tapi betul-betul saya hitung sudah ada paling kurang 6 atau 7 orang yang didoakan selesai. Baru yang terakhir kemarin. Tapi kalau saudara melihat dalam peristiwa Ananias dan Safira, itu jemaat tidak ada yang komplain. Tidak ada. Coba baca di situ, tidak ada komplain. Malah suami sudah dikubur, istri belum tahu. Sudah ditanam sama anak muda. Kemudian istri baru datang. Kalau Petrus tanya, Safira, betul tuh ada bahwa tadi itu betul dia berjumlah begitu. Iya betul. Dengan apa itu? Anak muda baru dikubur oleh suami. Baru bilang begitu langsung dia rebah. Kalau lihat ayat ini, Kisah 5 ayat 10. Ini giliran Safira. Mana yang laki-laki? Ananias atau Safira? Yang perempuan? Safira. Saya lama mengira bahwa yang laki-laki itu Safira. Nanti kita teliti baik-baik. Ternyata Safira itu perempuan. Ayo kita baca 2-3. Lalu perempuan itu seketika itu juga dilemparkan Petrus menyusulkan nyawanya. Ketika orang-orang itu masuk, dapat dia sudah mati. Lalu mereka membusnya keluar dan menguburkan di samping suaminya. Yes. Ini anak-anak yang dikasih tahu loh. Tidak ada acara ibadah pemakaman, tidak ada, langsung kubur. Dan yang saya tertarik tidak ada komplain. Tidak ada komplain. Artinya jemaat itu dalam konteks kepemimpinan mereka begitu tahu bahwa Petrus itu adalah orang yang ditetapkan Tuhan. Sampai matinya Ananias dan Safira tidak menjadi persoalan. Haleluya. Saya bersyukur ada jemaat ini. Sampai sakit berat gembala dan tidak panggil. Haleluya. Betul sakit berat dan tidak panggil. Karena kalau tahu kalau panggil gembala, kaki gembala dia kena. Jadi ada waktu-waktu sudah level tertentu itu luar biasa. Karena Ananias dan Safira adalah pengalaman penundukan diri dari gereja ulang-ulang bukan soal etika sosial kemasyarakatan. Kalau itu dibawa ke konteks Manado, bagaimana kau mau begini? Belum ada ibadah penghiburan, belum ada ibadah pemakaman, so langsung kubur. Mungkin karena budaya Arab itu hampir sama dengan budaya agama tertentu. Langsung hari itu langsung dibawa. Tapi ini persoalan yang saya lihat tidak ada komplain. Malah coba kita lihat ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-11. Ini belum. Ayat 11 coba lihat di Alkitab saudara. Ayat 11, 12. Coba baca. Entah tolong satu orang baca ayat 11 dan 12. Pasal 5, kisah 5. Kita tolong. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Terus Ayat yang ke-13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Terus ayat yang ke-14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. terima kasih. Perhatikan ayat yang terakhir. Makin lama makin bertambah banyak baik laki-laki perempuan yang ditambahkan kepada jemaat itu sesudah peristiwa Ananias dan Safira.
Ini kan kenyataan yang terbalik dari kenyataan. Waktu itu terbalik. Ayat itu ada mengatakan orang banyak ketakutan, tapi ketakutan ada dua, takut terhadap peristiwa itu, tapi takut akan Tuhan yang meningkat. Tapi yang saya tertarik di ayat itu, tidak banyak orang yang berani menggabungkan diri. Kenapa tidak berani? Karena strata atau level kehidupan rohani yang kuat dalam gereja lokal waktu itu tidak berani menggabungkan diri. Tapi saking kualitasnya tinggi, Tuhan justru yang bekerja menambahkan jiwa-jiwa. Saudara mau seperti itu, haleluya. Daripada terbalik, saudara, orang tidak respect pada kita, mau tarik jiwa juga susah. Tetapi kali ini, saudara, orang respect, orang hormat, dan tidak berani menggabungkan diri karena risiko menjadi seperti Ananias dan Safira, bukan? Tapi Tuhan di sisi lain mengirimkan orang-orang baru. Bahkan jumlahnya waktu itu bisa mencapai 5.000. Bayangkan 5.000. Saya percaya kalau gereja sehat. Saudara, para pendidik CG, kami gembala, kami bukan mau gila hormat. Tapi itulah sistem dalam pengertian sudah kodratnya kalau kita punya pemimpin, kita menghormati, menunjukkan diri bukan karena orang itu saja, tapi karena Tuhan di atas orang itu. Katakan amin. Karena otoritas yang diberikan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi demi kepentingan kerajaan Allah. Katakan demi kepentingan kerajaan Allah. Sebenarnya para pemimpin kita tidak menggunakan posisi kita untuk memanfaatkan orang lain, tapi untuk memfasilitasi orang lain dalam rangka mereka menjadi seperti Kristus melalui kita. Amin. Haleluya. Sekarang poin yang ke-5. Karena ini ada banyak, saya akan off sampai di sini. Yang ke-5, sama-sama kita lihat. 1, 2, 3. Gereja sehat adalah gereja yang dibentuk menjadi satu persekutuan yang utuh dan bisa berfungsi. Saya berharap saudara-saudara semua kita mengambil bagian, semua kita ambil posisi, walaupun level kita beda-beda, fungsi kita beda-beda, tapi tidak boleh ada di antara kita yang penonton. Katakan tidak boleh jadi penonton. Karena gereja kalau lebih banyak penontonnya, ya, kalau lebih banyak penontonnya, rata-rata saya baca sebuah buku pertumbuhan gereja. Rata-rata gereja yang aktif itu kalau 20% dari anggotanya itu aktif. Minimal 20% anggota gerejanya aktif. Aktif dalam arti bukan cuma penonton, bukan menjadi orang yang dilayani, tapi orang yang turut mengambil bagian dalam persekutuan dan berfungsi. Nah, kalau 20% saja dari anggota gereja lokal itu berfungsi, maka gereja itu ada tanda-tanda dan mengalami perkembangan. Saya berharap di sini sudah bukan cuma 20%. Kita berharap kita naik 20, 40, 60, 80. Kalau boleh 100% kita berfungsi. Ayo beri tepuk tangan begitu. Bilang kiri kanan, kita tidak lagi penonton. Jadi jangan ada bahasa kamu terlalu setua, opak dulu, opak dulu, BL opak, khotbah opak, jangan persembahan opak, jadi ditambah opak, semua opak. Maksudnya kalau sudah tua, jangan berpikir sudah waktunya pensiun. Tidak, waktunya sudah jadi pemimpin-pemimpin yang memberi nasihat bimbingan pada yang muda-muda. Karena tidak boleh ada yang penonton. Kita harus menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi, berdampak bagi sesama anggota tubuh Kristus yang lain. Karena sesuatu yang tidak berdampak tapi mengambil sesuatu namanya apa? Sesuatu yang tidak berkontribusi tapi mengambil sesuatu dari sesuatu adalah, kalau pohon apa namanya? Yes, benar sekali. Benalu atau parasit. Kalau parasit. Sesuatu mengambil sesuatu di mana dia tidak pernah memberi sesuatu pada sesuatu. Itu namanya parasit atau benalu. Kita tidak boleh begitu. Kita menikmati berkat dari gereja. Tapi kita harus ambil bagian.
Paling tidak habis papa. Paling tidak kalau habis air toilet kita angkat air. Itu membuat gereja kita punya potensi untuk bertumbuh. Yes. Amin. Amin. Persentase dari orang yang terlibat dalam gereja jika dia makin tinggi, maka harapan untuk gereja itu bergerak makin kuat, makin hebat, itu menjadi lebih besar. Dan saya bersyukur di sini ada orang-orang yang overlap. Overlap artinya pada orang yang sama ada 3-4 tugas ada di pundak. Dan satu waktu lebih banyak kita akan sehat. Tapi intinya supaya gereja kita sehat dan supaya sesudah sehat kita bisa bertumbuh, tidak boleh ada penonton. Ya. Haleluya. Ada bilang di kanan, kita tidak boleh menonton. Kita tidak boleh menonton. Penonton dalam arti tidak memberikan kontribusi apa-apa, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi objek dari pelayanan. Kita harus menjadi bagian dari pelayanan, jadi subjek, jadi pelaku, dan menjadi pelaku, supaya kita menjadi ambil bagian dalam tubuh Kristus yang berfungsi dalam satu kesatuan, sehingga gereja lokal kita apabila kita bersekutu, saling mengisi, saling melengkapi, maka kita bisa berfungsi sebagai gereja. Pada waktu kita berfungsi sebagai gereja, di situ standarnya kita jadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu baru bisa berpikir untuk bertumbuh. Amin. Jangan berpikir bertumbuh kalau kita jalan masing-masing. Amin. Jangan berpikir bertumbuh kalau kita hanya mempertahankan kepentingan masing-masing dan secara pribadi. Tapi kalau kita sudah bisa bersinergi, kata sinergi asal kata sin dan energi. Sun itu bahasa Yunani itu menyatu, saling melengkapi, saling menopang, ya. Jadi kata sinergi bahasa Indonesia. Nah, kita punya tenaga disatukan. Satu orang bisa mengalahkan 1000, tapi 2 orang bisa mengalahkan 10.000. Katakan amin. Itu filosofi dari keunggulan orang Israel. Kita lebih unggul dari orang Israel. Jadi kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri, tapi selalu bersekutu bersama agar kita bisa berfungsi. Pada saat kita berfungsi, bersekutu bersama dan berfungsi, gereja kita sehat. Ya. Pada waktu gereja kita sehat, saya ulang, dengan sehatnya kita, maka kita tidak perlu terlalu kerja keras berharap terjadinya pertemuan, karena sehat pasti bertumbuh. Gereja sehat pasti berubah, amin. Gereja sehat pasti grow up, amin. Dan grow up ini bukan karena sistem, tapi karena kehidupan. Bukan karena sistem, tapi hidupnya. Dalam relasi-relasi kita, bukan aturannya, tapi kehidupannya. Sehingga kita menjadi gereja, satu saat akan menjadi gereja yang menolong banyak orang di kota Manado, akan memberkati banyak orang yang patah hati di luar sana. Sebab kalau kita terpecah-pecah, kita tidak bisa menolong siapa-siapa di luar. Tapi kalau kita bersekutu, ya, saya percaya gereja lokal kita sehat, dan gereja lokal kita bisa jadi alat di tangan Tuhan menolong banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kasih karunia yang besar bagi gereja lokal kami. Gereja yang sebenarnya adalah kami. Gereja yang sebenarnya adalah hidup kami. Gereja yang sebenarnya adalah orang-orangnya. Itu sebabnya kami mau jadi gereja yang sehat. Yang pertama, kami mengalami Roh Kudus. Kami mengalami Roh Kudus itu sebagai bagian dari standar kehidupan kami. Karena lewat kehidupan yang mengalami Roh Kudus, kami akan mengalami banyak hal yang besar, banyak hal supranatural. Gereja akan melihat banyak mujizat terjadi, banyak pemulihan terjadi, kekuatan baru bagi yang lemah. Dari Roh Kudus akan ada penghiburan, dari Roh Kudus akan ada jalan. Roh Kudus akan memberi penerangan, jalan buntu dari hidup kami akan terbuka. Roh Kudus akan menuntun kami bertemu Kristus yang benar, akan menuntut kami pada seluruh kebenaran. Terima kasih untuk firman malam ini. Kami berterima kasih karena kesempatan ini tidak semua orang memilikinya. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman. Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.